Saya ingatkan kepada sahabat andragogi, jangan pernah membuat terlebih dahulu SKP triwulan tanpa ada SKP tahunan. Karena SKP triwulan itu include dan bergabung di dalam SKP tahunan. Halo sahabat andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang cara praktis membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP menggunakan aplikasi yang ada di kinerja.bkn.go.id. Pada sesi 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara praktis membuat SKP tahunan yang dilengkapi pembahasannya dengan bagaimana cara menyusun RHK pribadi dan indikator. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Baik, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang cara praktis membuat SKP menggunakan aplikasi e-kinerja bkn.go.id. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita aktifkan browser yang biasa kita gunakan. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox, atau menggunakan browser yang lain. Perlu diingat, jaringan internet harus kuat, karena untuk bisa mengakses e-kinerja, apalagi pada waktu-waktu yang mendesak, di saat-saat injury time, mau penyelesaian, di akhir-akhir jadwal pengumpulan SKP, maka aplikasi e-kinerja pun ikut sedikit terganggu, sehingga kita perlu kekuatan signal yang cukup kuat. Yang kita akses adalah e-kinerja. Kita klik e-kinerja, kemudian akan masuk pada halaman login dari e-kinerja. Kita klik login untuk bisa masuk. Lalu kita dihadapkan pada username login dan password login. Kita gunakan username yang biasa kita gunakan untuk login ke e-kinerja ini, atau kita gunakan SSO ASN yang kita punya, biasanya NIP dan password. Lalu kita sign in. Kita tunggu beberapa saat dan kita akan dihadapkan pada SKP. Halaman SKP ini atau daftar SKP ini adalah halaman daftar isi SKP yang pernah kita buat. Untuk langkah berikutnya ketika kita akan membuat SKP, terlebih dahulu kita buat platformnya. Perlu diketahui SKP ini terdiri dari SKP tahunan dan SKP triwulan. SKP triwulan tentunya terdiri dari 4 SKP, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Perlu diketahui sebelum kita membuat triwulan, terlebih dahulu kita buat platformnya. Platformnya adalah SKP tahunan. Maka yang kita buat itu adalah SKP tahunan. Bisa dengan cara mengklik tombol tambah periode SKP ini ketika kita belum membuat SKP tahunan sama sekali. Silakan sahabat andragogi mengklik tombol tambah periode SKP ini. Ketika diklik, nanti kita dihadapkan pada sebuah kotak dialog yang berisi unit kerja kita, dan itu sudah otomatis. Kemudian atasan kita juga sudah otomatis diplot oleh BKN. Kemudian unit kerja atasan juga sudah diplot oleh BKN sesuai dengan SK atau sesuai dengan struktur yang berlaku di tempat kerja kita masing-masing. Nah, yang harus kita buat hanyalah pilihan dari periode awal dan periode akhir, serta pendekatan yang akan kita gunakan. Nah, kita mulai dulu dari periode awal. Kita buat dulu periode awalnya. Periode awal ini
harus dari 1 Januari tahun berjalan. Nah, dalam contoh ini kita gunakan 1 Januari 2024 dan berakhir nanti pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, ketika kita membuat ini, maka kita sebut SKP-nya tahunan. Maka kita sebutlah SKP tahun 2024 yang terdiri dari, bagi yang berprofesi sebagai guru dan dosen, maka periode ini kita sebut sebagai periode genap dan ganjil. Ingat, genap dan ganjil. Karena laporannya berbentuk tahunan, tahun 2024 dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024, maka tentunya periode berjalan adalah semester genap dan ganjil. Nah, nanti akan berbeda dari pelaksanaan yang ada di perkuliahan kita masing-masing. Karena perkuliahan kita dimulai pada bulan Juli atau Agustus sebagai semester ganjilnya. Jadi kalau dalam perkuliahan kita, dalam pembelajaran kita gunakan ganjil dan genap, tapi dalam pelaporan ini kita gunakan genap dan ganjil. Kita buat dulu genap, kemudian ganjil. Karena di dalam tahun berjalan itu pasti ada semester genap dan ganjilnya. Kita lanjut pada pendekatan. Pada pendekatan ini kita buat ada 2 pilihan. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Pilihan ini akan sangat tergantung dari kesepakatan di unit kerja kita masing-masing. Nah, untuk UIN Bukit Tinggi, kita sepakat bahwa SKP-nya adalah kuantitatif. Di tempat kerja sahabat andragogi semuanya, bisa saja pilihannya adalah kualitatif. Itu tergantung pada kesepakatan dan penetapan dari pimpinan. Setelah kita pilih kuantitatif, lalu kita klik OK. Baik, karena SKP saya sudah saya buat dalam bentuk tahunan, maka nanti akan terbentuk sama persis seperti ini. Ada periodenya tercetak di sini, 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Bagi sahabat andragogi yang sudah terlanjur membuat periode ini, tetapi salah dalam pembuatan, tidak perlu mengulang pembuatannya, cukup melakukan edit saja dengan menekan tombol edit. Ketika dilakukan edit, silakan perbaiki tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian, pendekatan yang kita pilih tadi muncul di sini. Unit kerja itu di sini, status pegawai kita muncul di sini. Dan status SKP kita masih draft. Keterangannya nanti bisa saja bervariasi masing-masing SKP ketika kita di awal atau ketika kita sudah dibalikkan kembali, dikembalikan lagi setelah dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan, jabatan, dan jenis pegawai. Nah, jika tanpa sengaja misalnya ada 2 kali periode ini dibuat, maka salah satunya Bapak Ibu hapus saja dengan menekan tombol hapus. Baik, untuk selanjutnya ketika SKP ini sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu klik detail SKP-nya seperti ini. Nah, nanti akan ada sasaran kinerja pegawai kita atau SKP kita akan terlihat seperti ini. Oke, ada informasi nama pegawai dan ada informasi nama pejabat penilai kinerja. Oke, jika terjadi kesalahan, misalnya belum update datanya, baik untuk pegawai maupun pejabat penilai, silakan klik tombol muat ulang. Di pejabat penilai juga begitu. Tapi ternyata ketika sudah benar, maka sahabat andragogi tidak perlu lagi mengklik muat ulang ini. Nah, hal yang pertama sebenarnya ini kosong. Sahabat andragogi, ini kosong, hasil kerja ini kosong. Tapi karena saya sudah membuat SKP, maka sudah muncul hasil kerjanya seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan RHK dulu. Sahabat andragogi, silakan klik tombol tambah RHK. Ketika tombol tambah RHK ini kita klik, maka muncul 3 pilihan. Pertama,
kita temukan ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini hanya sifatnya pilihan. Kita memilih dari RHK pimpinan yang akan kita intervensi ke dalam RHK kita. Cari yang sesuai, sahabat andragogi. Jadi karena RHK pimpinan ini sifatnya umum, tentunya kita pilih sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Bagi penyelenggara anggaran mungkin lihatlah anggarannya, dan bagi administrasi, ketua prodi dan sebagainya juga pilih sesuai dengan RHK pimpinan yang diintervensi. Bagi Bapak Ibu dosen, bagi yang berprofesi sebagai dosen, maka silahkan nanti pilih RHK yang berkenaan dengan tugas kita, tupoksi kita sebagai dosen. Misalnya meningkatkan standar mutu pendidikan. Nah, ketika kita pilih ini, maka jenis RHK-nya apa? Ada dua pilihan, apakah jenis RHK-nya utama atau tambahan. Nah, kalau utama, silakan kita klik utama, lalu kita buat RHK kita. Ini adalah RHK dari pegawai yang bersangkutan. Kalau yang di atas tadi RHK pimpinan, kalau yang di bawah adalah RHK pegawai yang bersangkutan. Silakan ketik. Penjelasan tentang RHK pegawai nanti akan saya jelaskan ketika saya memperlihatkan RHK yang sudah saya buat di bawahnya. Tapi ini untuk menginputkan dulu RHK, maka silakan isi RHK ini. Baik, setelah diisi RHK, maka kita klik tombol OK. Setelah kita klik tombol OK, maka RHK yang kita buat itu sudah masuk ke bagian ini. Bagian yang saya kitari dengan kursor ini. Ini RHK pimpinan, ini RHK kita. Oke. Baik, saya jelaskan tentang RHK kita. Untuk RHK kita, upayakan nanti bahasanya, kata-kata yang kita gunakan itu bisa bersambung nanti. Antara RHK kita dengan indikator dan ditambah lagi dengan rencana aksi yang akan kita buat dalam bentuk triwulan-triwulan. Nah, misalnya begini. Seperti yang saya buat ini, dibuatnya dokumen perkuliahan berupa RPS mata kuliah saya ini semuanya, sesuai dengan format dan pedoman yang berlaku di UIN Bukit Tinggi. Kata dibuatnya ini menandakan bahwa inilah yang akan kita kerjakan. Namanya juga rencana. Sahabat andragogi, ini kan rencana hasil kerja. Karena dia rencana, maka kita gunakan kata-kata yang bernuansa rencana. Dibuatnya dokumen perkuliahan berupa RPS. Atau langsung saja juga boleh. Dibuatnya RPS juga boleh. Tidak ada masalah. Yang penting itu adalah kata ini harus bersambung nanti pada indikator dan pada rencana aksi. Oke? Begitu seterusnya untuk RHK yang lain. Oke, cukup untuk RHK ini. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kolom awal dari bagian ini sebenarnya kosong. Hanya tombol hijau ini saja. Tombol tambah indikator ini saja yang baru muncul. Sampai kita klik. Ketika kita klik, seperti ini, maka muncul ada aspek pilihannya 4. Untuk sahabat andragogi yang sebagai fungsional, maka yang kita perlukan hanya 2 saja, kuantitas dan waktu saja. Mungkin biaya tidak kita butuhkan dalam RHK kita. Kualitas juga tidak kita butuhkan dalam RHK kita. Kita butuh kuantitas dan waktu saja. Maka kita buatlah kuantitas. Lalu ada indikator. Buat indikatornya. Dan indikator yang kita buat itu harus nyambung dengan RHK yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita buat. Nanti kan kita jelaskan lebih lanjut ketika kita sudah masuk pada bagian yang sudah jadi sebentar lagi. Lalu kita buat target. Untuk target, kuantitas tentunya yang kita butuhkan adalah kuantiti dari pekerjaan kita. Misalnya dokumen, kegiatan, orang, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat dalam bentuk jadi. Ketika pilihan ini sudah selesai, maka kita klik OK. Baik, kita tutup dulu.
Nah, kita lihat dulu bentuk jadinya seperti ini. Pada aspek kuantitas, terrealisasinya pembuatan. Ingat, ini kata dibuat nih. Dibuatnya. Nah, di sini harus ada pembuatan. Jadi, terrealisasinya pembuatan dokumen RPS seluruh mata kuliah. Nama mata kuliah mungkin tidak perlu kita ulang untuk menghemat. Buat aja seluruh mata kuliah. Karena dalam RHK kita sudah ada rincian dari seluruh mata kuliah yang kita ampu dalam 1 tahun ini. Atau dalam 12 bulan. 2 semester. Oke? Terrealisasinya pembuatan. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Kita akan buat dalam bagian rencana aksi nanti dalam bentuk kata kerja yang lebih operasional. Nah, misalnya nanti akan kita bisa lihat kata-katanya di sini. Membuat RPS. Nah, nanti pada rencana aksi nanti bisa jadi kita rinci. Membuat RPS mata kuliah micro teaching. Itu satu, kita tambah lagi. Membuat RPS perencanaan pembelajaran PTIK. Jadi di rencana aksi nanti akan kita pisah, kita pilah menjadi rencana aksi yang lebih spesifik. Kalau tadi 6 dokumen saja tersebut, apa dokumennya nanti akan kita rinci dalam rencana aksi. Nanti akan kita lihat dalam, nah begitu seterusnya. Semuanya harus dibuat RHK kita. Oke, kita buat RHK kita misalnya gini, diterbitkannya sejumlah artikel jurnal ilmiah mahasiswa, terrealisasinya penerbitan, nanti dalam rencana aksi kita buat menerbitkan. Jadi nyambung kata-katanya antara RHK, indikator, dan rencana aksi. Yang berikutnya, terlaksananya kegiatan munakasah. Lalu kita buat di sini terrealisasinya pelaksanaan munakasah. Dalam RHK nanti melaksanakan sidang munakasah. Terlaksananya kegiatan bimbingan, terrealisasinya kegiatan bimbingan. Nanti dalam rencana aksi kita buat melaksanakan bimbingan atau membimbing. Begitu terus kita lakukan dalam setiap RHK. Perlu kita ketahui untuk targetnya, karena ini RHK tahunan, maka targetnya harus seluruh mata kuliah yang tersaji dalam semester genap dan semester ganjil. Ingat, kalau begitu, maka dokumennya juga adalah seluruh dokumen yang kita hasilkan selama 1 tahun ini. Waktunya juga 12 bulan. Oke. Nah, untuk perkuliahan seperti ini, hitung dengan pasti berapa perkiraan dari jumlah total mahasiswa kita selama 2 semester ini. Baik semester genap maupun semester ganjil. Kalau saya memprediksi ada 425 orang mahasiswa dalam perkuliahan 2 semester ini. Lalu kita buat 12 bulan. Kalau saya berpendapat untuk kegiatan rutin, maka kita gunakan 12 bulan. Tapi untuk kegiatan non-rutin seperti proyek-proyek, proyek penelitian, proyek pengabdian, atau proyek pelatihan, proyek penyuluhan, dan sebagainya, kita buat 1 tahun nanti. Jadi untuk yang rutin 12 bulan, untuk yang tidak rutin kita pakai tahun nanti. Oke, lanjut. Kemudian seperti ini, kita buat seluruh artikel yang mungkin terbit nanti selama 1 tahun. Waktunya juga 12 bulan. Kalau ini seluruh mahasiswa bimbingan, kita perkirakan mahasiswa bimbingan kita ada berapa orang dalam 1 tahun. Kita boleh menggunakan batas minimal. Untuk 1 semester kita minimal 8 mahasiswa. Nah, untuk 1 tahun tentunya ada 16 mahasiswa. Jika nanti mahasiswa yang kita dapatkan atau yang kita lakukan ujian dalam sidang munakasah ini lebih dari jumlah minimal, justru tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kurang dari batas minimal nanti baru muncul masalah. Begitu seterusnya sampai ke bawah dari seluruh RHK yang kita punya. Nah, ini contoh 1 tahun. Kenapa kita tidak gunakan 12 bulan? Karena kegiatannya sifatnya project. Tidak mesti rutin. Seperti ini, digunakannya video media pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah. Saya gunakan kata digunakannya, bukan kata diproduksinya, karena nanti beda nanti kalau diproduksi berarti kita selalu memproduksi video media pembelajaran yang baru.
Tapi kalau digunakannya, kita bisa saja menggunakan video-video yang sudah ada, yang sudah publis di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan sebagainya yang kita gunakan dalam pembelajaran, tapi tidak kita produksi baru. Jadi kita gunakan kata digunakannya. Nah, nanti dalam indikator terrealisasinya penggunaan. Nah, dalam rencana aksi nanti menggunakan. Ini tidak kegiatan rutin, makanya kita gunakan kata 1 tahun. Seminar proposal rutin, nah, kita gunakan 12 bulan. Oke. Evaluasi pembelajaran rutin, ini kita gunakan 12 pembelajaran pada 10 mata kuliah. Kemudian terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat, kita gunakan 1 tahun, karena ini belum tentu rutin kita laksanakan meskipun menjadi kegiatan wajib dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian ujian komprehensif 12 bulan karena ini rutin. Terlaksananya kegiatan gugus kendali mutu. Kebetulan saya adalah ketua gugus kendali mutu Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam. Ini sebagai kegiatan tambahan. Saya masukkan sebagai kegiatan tambahan. Kita masukkan 2 kegiatan karena ada GKM semester genap dan GKM semester ganjil. Karena ini kegiatan rutin, kita buat 12 bulan. Oke. Nah, setelah ini kita yakinkan benar, kata-katanya juga benar, indikatornya juga benar, dan sudah saling nyambung, maka tugas kita adalah mengajukan SKP. Ingat, sahabat andragogi, bahwa semua RHK yang kita buat di sini adalah RHK tahunan. Saya ingatkan kepada sahabat andragogi, jangan pernah membuat terlebih dahulu SKP triwulan tanpa ada SKP tahunan. Karena SKP triwulan itu include dan bergabung di dalam SKP tahunan. Maka yang harus sahabat andragogi buat adalah SKP periode tahunan. 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Seperti ini. Baik. Kita ajukan SKP. Oke, yakin? Kalau sudah yakin tidak ada perubahan lagi, kita ajukan. Kita klik OK. Tapi kalau seandainya masih ada perubahan, kita close dulu. Yakinkan lagi, periksa lagi, koreksi lagi. Apakah ada kesalahan? Kita perbaiki lagi. Tapi kalau sudah yakin, maka kita klik OK. Karena saya sudah yakin dan sudah mengoreksinya, saya klik OK. Nah, ketika sudah diklik OK, maka status SKP ini berubah. Awalnya dari draft, nanti berubah menjadi pengajuan. Nah, kita lihat sebentar lagi, ini karena jaringan yang terkendala, biasanya langsung status ini berubah jadi pengajuan. Kita refresh dulu. Nah, setelah kita mengklik tombol ajukan SKP, maka status SKP kita berubah menjadi pengajuan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat pimpinan membaca SKP kita, lalu setelah itu akan disetujui oleh pimpinan, barulah kita dapat melakukan kegiatan lain, yaitu pengisian rencana aksi untuk SKP kita. Demikian penjelasan sesi 1 ini. Semoga bermanfaat pembahasan kami dan jangan lupa ikuti pembahasan pada sesi berikutnya yang akan membahas bagian lain dari penjelasan ini. Salam andragogi.